di pinggir sebuah kota kecil yang waktu seolah berjalan lebih lambat, berdiri pabrik sarung tenun tua yang telah beroperasi puluhan tahun. Bangunannya bergaya kolonial sederhana, dindingnya tebal dengan cat krem yang sudah mengelupas, memperlihatkan lapisan bata merah di beberapa bagian. Jendela-jendela besar berdaun kayu masih digunakan, meski engselnya berderit setiap kali dibuka. Atap genteng tanah liat tampak kusam dan berlumut, menandakan usia bangunan yang tak lagi muda. Memasuki area produksi, suasana langsung dipenuhi suara hentakan alat tenun, bukan mesin ATBM yang bekerja tanpa henti. Deretan alat kayu besar tersusun rapi, masing-masing dioperasikan oleh karyawan yang sebagian besar sudah berusia lanjut. Tangan-tangan mereka cekatan mengatur benang lungsi dan pakan, seolah sudah menyatu dengan ritme kerja yang diwariskan turun-temurun. Bau benang kapas bercampur kayu tua memenuhi ruangan, menciptakan aroma khas yang tak ditemukan di pabrik modern. Para karyawan mengenakan pakaian sederhana, kaos lusuh, kain sarung, dan sandal jepit. Wajah mereka tenang, fokus, dan penuh pengalaman. Di sela-sela bekerja, terdengar obrolan pelan menggunakan bahasa daerah. Sesekali diselingi tawa kecil. Tak ada mesin bising atau layar digital, hanya irama kayu, benang, dan kesabaran. Di bagian belakang pabrik, terdapat ruang pengeringan dengan tiang-tiang kayu tua. Sarung-sarung tenun digantung berjajar. Warnanya beragam, coklat tanah, biru tua, hijau lumut, dan merah marun. Cahaya matahari masuk melalui celah atap dan jendela tinggi, membuat motif sarung tampak semakin hidup. Meski suasananya tetap redup, lingkungan sekitar pabrik pun tak kalah kuno. Jalan menuju pabrik masih berupa aspal tua bercampur tanah. Diapit rumah-rumah lama dengan pagar besi berkarat. Pohon asam dan trem besi besar berdiri di sekeliling area, memberi keteduhan dan kesan sejuk. Di sudut halaman ada sepeda ontel tua bersandar, seolah menjadi saksi bisu perjalanan panjang pabrik sarung tenun itu. Meski dimakan usia dan tertinggal zaman, pabrik sarung tenun ini tetap berdiri teguh, bukan hanya sebagai tempat produksi, tetapi sebagai penjaga tradisi, menyimpan cerita, keringat, dan kehidupan yang terus berdenyut di balik dinding-dinding kunonya. Ahmad adalah salah satu pekerja paling lama di pabrik sarung tenun itu. Usianya sudah 55 tahun. Rambutnya mulai memutih. Tangannya kasar oleh benang dan kayu alat tenun. 15 tahun ia bertahan di tempat itu. Sejak anak pertamanya masih sekolah dasar hingga kini sudah berkeluarga. Setiap pagi Ahmad datang paling awal, membuka pintu ruang produksi yang berderit, menyalakan lampu tua yang cahayanya kekuningan, lalu duduk di alat tenunnya yang sudah ia anggap seperti kawan lama. Selama bertahun-tahun bekerja, Ahmad sering mengalami hal-hal yang sulit dijelaskan. Kadang saat ia menenun sendirian di pagi buta, terdengar suara langkah kaki pelan di lorong belakang, padahal belum ada pekerja lain datang. Pernah juga benang-benang yang sudah ia rapikan tiba-tiba kusut sendiri, seolah ada tangan lain yang menyentuhnya. Yang paling sering, Ahmad mencium bau kembang dan tanah basah, muncul tiba-tiba lalu menghilang, terutama ketika senja mulai turun, hapus. Meski demikian, Ahmad jarang bercerita. Ia memilih diam, hanya beristighfar pelan dan melanjutkan pekerjaannya. Ia tahu betul pabrik itu bangunan lama, sudah berdiri sejak zaman Belanda, menyimpan banyak cerita
dan jejak masa lalu. Namun baginya, rasa takut tak pernah lebih besar dari kebutuhan hidup. Upah dari pabrik itu menjadi sandaran untuk membantu anak dan cucunya, membayar listrik, membeli beras, dan bertahan di hari tua. Setiap kali rasa merinding datang, Ahmad hanya menarik napas panjang, memandang alat tenun di depannya, lalu berbisik lirih, "Aku cuma cari makan." Baginya, selama ia bekerja dengan niat baik dan tidak macam-macam, ia percaya akan selalu ada perlindungan. Dan begitulah Ahmad bertahan di antara bunyi kayu beradu, benang yang berputar, dan keheningan pabrik tua yang menyimpan banyak rahasia. Suatu malam, selepas jam kerja, Ahmad duduk di warung kecil pinggir jalan bersama dua temannya sesama pekerja pabrik. Warung itu sederhana. Lampu bohlam menggantung redup, aroma kopi hitam dan gorengan hangat bercampur dengan udara malam yang lembab. Mereka bercanda ringan, melepas lelah setelah seharian, bergelut dengan suara alat tenun yang tak pernah benar-benar sunyi. Tiba-tiba suasana berubah ketika salah satu temannya dengan wajah serius mulai bercerita. Ia mengaku beberapa hari lalu lembur sendirian dan sempat ke toilet belakang pabrik yang sudah tua dan jarang dipakai. Saat sedang di dalam, terdengar ketukan pelan di pintu kayu toilet itu. Awalnya ia mengira Ahmad atau pekerja lain, namun ketukan itu terulang, lebih pelan dan terasa dingin di telinga. Dengan perasaan tak enak, ia membuka pintu. Tepat di depannya berdiri seorang perempuan berambut panjang, menutupi sebagian wajahnya. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya cekung dan hitam, bibirnya tersenyum kaku namun menyeramkan. Bau anyir bercampur lembab langsung menyergap. Teman Ahmad itu hanya sempat berteriak sebelum refleks berlari sekencang-kencangnya meninggalkan toilet. Bahkan sandal kirinya tertinggal. Cerita itu membuat warung mendadak hening. Ahmad menelan ludah, mengingat kembali kejadian aneh yang sering ia alami di pabrik. Suara langkah di lorong kosong, bayangan di sela alat tenun, dan perasaan diawasi saat lembur. Namun ia hanya menghela napas panjang. Dengan suara pelan, ia berkata, "Pabrik itu memang sudah tua. Mungkin ada yang masih merasa punya tempat di sana." Mereka bertiga terdiam, menyeruput kopi yang kini terasa pahit sementara malam semakin larut dan sunyi. Malam semakin larut, obrolan di warung pun terhenti dengan sendirinya. Tidak ada lagi tawa, hanya helaan napas berat dan tatapan kosong yang saling beradu. Ahmad menghabiskan kopi terakhirnya dengan tangan sedikit gemetar. Cerita temannya tentang toilet pabrik membuat bayangan-bayangan lama kembali muncul di kepalanya. Suara langkah di lorong kosong, mesin tenun yang tiba-tiba berbunyi sendiri, dan aroma apek yang sering terasa tanpa sebab. Satu persatu mereka bangkit dari bangku kayu. Tidak ada yang mengajak mampir atau menunda pulang seperti biasanya. Jalan desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu penerangan berjauhan dan bayangan pepohonan tampak memanjang di aspal. Ahmad mengayuh sepedanya pelan, sesekali menoleh ke belakang. Entah kenapa, perasaan diawasi kembali muncul setiap kali ingat bangunan pabrik sarung yang tua dan gelap itu. Sesampainya di rumah, Ahmad langsung mengunci pintu rapat-rapat. Ia duduk di dipan, memijat keningnya sendiri, mencoba menenangkan pikiran. Besok pagi, ia tetap harus kembali ke pabrik itu, seperti hari-hari sebelumnya. Namun malam itu,
Sebelum terlelap, satu hal yang pasti, bayangan pabrik sarung dengan segala kisah anehnya kembali menghantui, membuat rasa merinding sulit benar-benar pergi.